Oke, sebelumnya selamat malam. Nama saya Rina Rosada dengan NPM 1941130. Nah, di sini saya ingin memperjelaskan laporan keuangan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan tabel dan beberapa data yang sudah saya buat. Nah, contoh laporan keuangan di sini yang saya gunakan, saya menggunakan rumus sum if. Nah, apa itu sum if? Sum if ialah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini kita tidak perlu menjumlahkan secara manual. Jadi kita bisa menggunakan sistem cepat dalam menggunakan rumus sum if ini. Nah, kenapa saya buat ini, kenapa saya menggunakan rumus ini? Karena penggunaan fungsi sum if sangat membantu dalam pembuatan laporan dengan berbagai perhitungan. Jadi kita ini tak perlu repot menghitung penjumlahan banyak angka secara manual. Kan pastinya dalam laporan keuangan itu kan pasti dengan jumlah besar ya, dan juga tidak dengan jumlah sedikit, pastinya banyak. Dengan itu, dengan adanya rumus ini bisa membantu dengan mempercepat perhitungan laporan keuangan. Rumus fungsi sum if ini merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel, yaitu sum dan if. Nah, sum ini berguna untuk melakukan penjumlahan dan if berguna untuk menentukan kondisi true dan false. Fungsi sum if ini digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Jadi kita dapat menggunakan fungsi sum if ini untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Ini sebagai contoh yang sudah saya buat di sini, ini adalah laporan tamu penginap dalam suatu hotel. Di sini saya menggunakan 10 nama tamu. Nah, langsung saya perjelaskan aja. Di sini ada tanggal yang tercantum, yaitu tanggal masuk dan tanggal keluar, karena di sini akan sangat penting jika kita mencantumkan tanggal-tanggal masuk dan tanggal keluar ini. Selanjutnya ada kode kamar. Nah, kode kamar ini sudah ditentukan sesuai dengan jenis kamar yang sudah saya siapkan. Di bawah ini kode kamar itu ada 4 bagian, kode kamar 1, 2, dan 3. Di sini ada lama sewa. Nah, inilah mengapa saya bilang tanggal masuk dan keluar dalam penginapan itu sangat penting, karena itu akan menentukan lama penginapan tamu dalam suatu penginapan tersebut. Di sini akan tercantumkan berapa lama sewa ini mereka dalam menginap di sini. Selanjutnya jenis kamar. Nah, jenis kamar ini berhubungan dengan kode kamar nih. Jenis kamar ini sesuai dengan kode kamar ini ada 4. Nah, kode kamar pertama dengan jenis kamar penthouse, kode kamar kedua dengan jenis kamar eksekutif, kode kamar ketiga dengan suite home, dan kode kamar keempat itu dengan bisnis. Soalnya ada jenis kamar. Nah, jenis kamarnya ini kita carinya juga menggunakan sum if. Nah, ini akan saya jelaskan cara pencariannya ini. Biasa karena gabungan dari sum dengan if, penjumlahan dengan rumus if-nya ini. Nah, yang pertama jenis kamarnya ini kita mencarinya itu dengan semua jenis kamar. Yang pertama sama dengan kita tulis if dalam kurung kode kamar kita pencet kode kamar yang pertama, yang punya Ari kita kode kamar itu, kode kamar yang pertama itu penthouse, baru koma if kode kamar lagi kita pencet yang kedua itu punya eksekutif, yang koma lagi if tetap kode kamar pertama kita buat dengan jenis kamar yang ketiga yaitu suite home, yang baru koma if masih dengan kode kamar pertama dengan jenis kamar yang keempat yaitu bisnis. Langsung kita ke enter. Oh ya, jangan lupa setiap tanda ingat untuk selalu mengapit kata kunci dengan tanda petik 2 jika kata kunci tersebut merupakan nilai atau value data dalam sel berbentuk kata atau huruf. Ini kan kita ada bentuk kata nih, makanya kita harus menggunakan petik, kalau enggak dia tidak akan terjumlah dengan baik.
dalam setiap metode ini juga harus menggunakan buka kurung. Buka kurung ini untuk memisahkan data 1 dengan data 2-nya ini. Nah, nanti tinggal kita enter. Dengan biaya per harinya ini pasti akan keluar pertama penthouse. Kenapa penthouse? Karena kode pertama ini kita lihat bahwa kode pertama itu punya penthouse. Jika sesuai nama jenis kamarnya dengan kode kamar berarti itu benar. Tapi jika salah, dia jenis kamarnya itu tidak sesuai dengan kode kamar atau dia akan tertera false di sini. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan kelas kamar jenis kamarnya itu, berikutnya kita cari tarif per hari. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus if kembali. Berikut rumusnya itu sama aja dengan jenis kamar yang kita cari, cuma ini menggunakan jumlah atau sewa per hari yang sudah tertera di sini. Yang pertama kan sama dengan if kode pertamanya itu penthouse. Nah, kita tambahin dengan berapa sewa per harinya tuh. Kalau penthouse kan 2 juta. Nah, baru koma if lagi kode kamar tetap pertama karena kita masih di barisan yang pertama nih. Makanya kita menggunakan kode kamar pertama. Jenis kamar kedua itu eksekutif dengan harga 1.500.000, bisa lihat di bawah. Selanjutnya juga if kode kamar ketiga dengan jenis kamar suite home itu seharga 1 juta. Selanjutnya if kode kamar pertama dengan jenis kamar bisnis itu seharga 500.000. Nah, jika kita enter nanti sesuai 2 juta. Nah, kita lihat benar atau enggaknya ini terlihat dari jenis kamar. Jenis kamar pertama kan baris pertama itu penthouse. Kita lihat kedua, penthouse ini seharga 2 juta. Nah, jika memang keluarnya 2 juta berarti itu benar. Nah, nanti selanjutnya menggunakan rumus yang sama di barisan kedua, misalnya yang kedua ini eksekutif. Kita lihat di bawah eksekutif dengan harga 1.500.000. Jika perharinya keluar 1.500.000 berarti itu benar. Seterusnya saja kita menggunakan rumus seperti itu. Setelah kita mendapatkan lama sewa, jenis kamar dan per hari, baru kita bisa mencari total biaya. Nah, total biaya ini kita carinya dari lama sewa ini dikali dengan sewa per hari. Nah, misalnya baris pertama 3 dikali sewa per harinya tuh 2 juta. Jadi 3 dikali 2 juta dapat 6 juta. Seterusnya 4 dikali 1.500.000 dapat 6 juta. Nah, di sini saya menambahkan fitur-fitur penjumlahan seperti total biaya kamar itu seperti sum, total biaya terendah, tertinggi dan rata-rata. Itu saya tambahin aja supaya saya tahu juga ke depannya tuh gimana. Nih, total biaya kamar itu maksudnya total keseluruhan menggunakan sum. Ini bisa dilihat. Nih, saya contohin sama dengan sum, biasa langsung keluar di sini sum. Nih, baru kita blok semua total per hari ini. Baru kita enter, dapat 10.700.000 nih sesuai. Seperti itu, sama aja di bawahnya total biaya terendah. Cuman total biaya terendah ini pasti menggunakan min. Nih, bisa dilihat. Gitu juga total biaya tertinggi ini menggunakan false. Sorry, ada kesalahan dikit. Nah, gitu juga dengan total biaya rata-rata itu menggunakan rumus average. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya dapat simpulkan. Ini sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan satu syarat atau kriteria. Dengan rumus sum if kita dapat menjumlahkan data dengan syarat tertentu. Misalnya hendak menjumlahkan seberapa lama tamu dalam penginapan tersebut. Dengan sum if ini, jadi kita tidak perlu menjumlahkan jumlah-jumlah secara manual. Pasti laporan keuangan itu kan menggunakan jumlah besar atau tidak hanya satu. Pasti banyak. Dengan sum if ini kita tertolong untuk menghitung jumlah secara cepat. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya perjelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Jadi, terima kasih.